Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kita. Salam sejarah, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Materi kita kali ini adalah materi sejarah peminatan untuk kelas 10 pada pertemuan pertama, yaitu manusia dan sejarah. Mari kita ikuti sampai selesai. Kata sejarah berasal dari kata sajaratun. Sajaratun itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon. Kenapa disebutkan pohon? Karena pohon ini secara kompleks. Dia akan bertumbuh dan berkembang dari bibit, lalu bertunas, kemudian berkembang menjadi satu pohon yang lengkap dengan dahan, ranting, daun, dan segala macamnya. Jadi lengkap dia. Kemudian sejarah ini juga sama dalam bahasa Inggris disebut history. History ini berarti masa lampau, berarti kejadiannya sudah terjadi. Dalam bahasa Yunani disebut historia atau historia. Historia berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga orang-orang yang punya ilmu disebut sebagai orang yang pintar. Nah, kepintaran orang-orang Yunani itu didapatkan dengan bertanya-tanya. Jadi apa yang mereka ingin tahu, mereka tanya terus, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi. Dalam bahasa Belanda disebutkan dengan geschiedenis, artinya yang telah terjadi. Jadi sejarah itu telah terjadi. Dalam bahasa Jerman disebutkan Geschichte atau sama dengan yang telah terjadi. Itu kalau secara etimologis pengertian sejarah. Nah, secara sederhana sejarah itu nanti akan memiliki pengertian. Yang pertama, sejarah itu adalah satu peristiwa atau satu kejadian, sesuatu yang telah berlalu. Pengertian sejarah secara sederhana juga, sejarah itu adalah riwayat dari peristiwa. Jadi bisa disebutkan riwayat dari peristiwa itu adalah bagaimana jalannya peristiwa itu. Kemudian sejarah itu adalah pengetahuan tentang masa lampau. Bagi masyarakat tertentu, sejarah ini sangat penting karena diturunkan secara turun-temurun, disampaikan secara lisan. Pengertian sederhana sejarah yang lain adalah ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Jadi sejarah itu berkaitan dengan masa lampau, telah berlalu, suatu riwayat peristiwa tentang pengetahuan dan pewarisan. Itulah yang dibicarakan dalam sejarah. Mungkin sampai di sini bisa mengerti ya secara sederhana. Arti lain sejarah bisa disebutkan juga adalah silsilah. Silsilah itu sama dengan riwayat atau cerita tentang keturunan. Silsilah riwayat juga adalah merupakan suatu kisah. Dalam bahasa Turki disebut dengan tarik.
Tarik itu sama dengan waktu atau sama dengan masa. Itulah secara sederhana kalau pengertian lain dari sejarah. Jadi kita harus mengerti dulu sebelum membahas pelajaran atau materi berikutnya. Bicara tentang silsilah, maka kita harus mengetahui juga bahwa silsilah itu berkaitan dengan kekerabatan. Kekerabatan itu artinya berdasarkan garis keturunan. Secara umum, kekerabatan itu bisa dibagi dua. Ada yang disebut dengan unilineal, ada yang disebut dengan bilineal. Unilineal adalah satu garis keturunan saja, apakah melalui ayah, apakah melalui ibu. Apabila garis keturunannya melalui ibu disebut dengan matrilineal. Kalau garis keturunannya dari bapak, maka disebut dengan patrilineal. Nah, kalau untuk patrilineal di Sumatera Selatan, suku Komering itu termasuk ya. Kalau matrilineal itu suku Minangkabau, termasuk Pak Charles juga patrilineal dari suku Batak. Nah, sistem kekerabatan yang dari keturunan ibu dan ayah itu disebut dengan bilineal. Jadi garis keturunannya bisa ditelusuri melalui garis keturunan ibu dan ayah. Nah, secara singkat nanti bicara tentang silsilah ini sama dengan penggambaran sebuah pohon. Nah, nanti kamu akan membuat masing-masing pohon silsilah keluarga. Dimulai dari kamu, dari ego, kemudian ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, kemudian sampai ke buyut. Nah, masing-masing harus bisa membuat sejarah atau silsilah keluarga masing-masing. Kenapa harus dibuat? Karena kita harus mengenal sejarah keluarga diri sendiri dulu sebelum mengenal sejarah yang lain. Nah, sebagai contoh, saya akan menunjukkan silsilah dari saya sendiri. Saya marga Siombing, keturunan ke-17. Nah, ini secara umum ini kelihatan, inilah silsilah dari saya. Nah, kalau perjelas, saya itu silsilah dari marga Siombing keturunan ke-17. Nanti dimulai dari keturunan yang pertama itu tercatat ada Lumbantoruan dari yang pertama. Kemudian terus sampai nanti saya yang keturunan ke-17. Nah, ini anak saya keturunan ke-18. Ini dia anak saya keturunan ke-18. Nah, tidak semua bisa membuat secara utuh seperti itu, tapi minimal kita semua bisa membuat pohon silsilah keluarga kita dari kamu sendiri ego, kemudian ayah, kemudian ibu, kemudian kakek,
dan sampai ke buyut. Oke, itu secara sederhana. Nah, kemudian dari pembuatan silsilah tadi kita bisa melihat bahwa sejarah itu merupakan suatu peristiwa. Tapi tidak semua peristiwa disebut sejarah. Suatu peristiwa yang disebut sejarah adalah peristiwa yang abadi. Abadi itu artinya tidak berubah-ubah. Dia tetap sampai selamanya, dia tetap seperti itu. Dia tetap tidak berubah. Kemudian suatu peristiwa yang dianggap unik. Kenapa unik? Hanya satu saja, tidak banyak jenisnya. Tidak banyak jenisnya. Jadi, kalau ada pengulangan bagaimana? Kalau ada peristiwa yang mirip bagaimana? Hanya mirip saja. Pasti tidak sama waktu, tempat bisa sama, pelaku bisa sama. Tapi waktunya tidak akan sama. Kalau orang yang senang dengan sastra biasanya menyebutnya sebagai deja vu, peristiwa yang sepertinya berulang. Kemudian suatu peristiwa disebut sejarah adalah peristiwa yang punya pengaruh, punya dampak, punya penting, dianggap penting. Pentingnya di mana? Penting bagi orang banyak. Jadi peristiwa itu punya arti dan punya dampak bagi orang banyak. Itulah kalau suatu peristiwa disebut sebagai peristiwa sejarah. Mudah kan kalau belajar sejarahnya? Nah, nanti saya juga akan memberikan tugas untuk melengkapi pengertian sejarah. Masing-masing kita harus cari nanti pengertian sejarah menurut ahli. Seperti Muhammad Yamin, Nugroho Noto Susanto, WJS Purwadaminta, Muhammad Ali. Ini adalah tokoh-tokoh yang berasal dari dalam negeri atau tokoh-tokoh Indonesia. Kemudian nanti pengertian sejarah menurut Aristoteles, Herodotus, Ibnu Khaldun, dan juga Charles Harding Peirce. Nah, ini untuk menambah pengetahuanmu tentang pengertian sejarah. Bicara tentang sejarah, sejarah punya 3 unsur. Unsur-unsur sejarah itu berupa waktu, berupa ruang, dan manusia. Jadi, suatu peristiwa sejarah harus memenuhi unsur waktu, ruang, dan manusia. Waktu itu bisa disebut dengan satu kesatuan waktu. Apakah itu detik, menit, jam, hari, bulan, minggu. Itu punya jelas kapan terjadi. Itulah kalau jam, menit, detik tadi itu waktu secara denotatif. Nah, waktu secara konotatif itu waktu sebagai konsep. Misalnya masa kini, masa lalu, masa yang akan datang, berapa puluh tahun, 1 dekade, itu konsepnya ya. Nah, sedang kalau ruang itu adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut.
apakah itu peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa sejarah yang terjadi dalam perjalanan waktu. Apakah itu peperangan, apakah itu pertempuran. Nah, unsur sejarah yang ketiga adalah manusia. Manusia itu adalah pelaku. Nah, apabila pelakunya bukan manusia, tetapi masih disebut peristiwa sejarah, bagaimana? Nah, kita kembali ke dasar yang tadi. Dampaknya kepada manusia. Nah, ini dia. Kalau berdampak kepada manusia, itu adalah peristiwa sejarah. Contoh, tahun 2004 terjadi bencana tsunami di Aceh. Nah, pelakunya siapa? Alam. Apakah itu bisa menjadi peristiwa sejarah? Bisa, karena berdampak kepada manusia. Nah, ketiga unsur sejarah ini, unsur waktu, ruang, dan manusia ini merupakan unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kalau kita lihat antara unsur-unsur waktu tersebut merupakan terjadi dalam satu peristiwa dan perubahan atau serta dampaknya. Kalau kita lihat, manusia itu beraktivitas, berkreativitas dalam ruang dan waktu. Jadi unsur ini harus memenuhi. Bisa kalau untuk disebut dengan sejarah. Nah, kalau keterkaitan sejarah dengan kehidupan manusia, itu disebut dinamis. Kehidupan manusia itu ada pada masa lampau, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Kalau kita lihat kehidupan masa lampau, itu adalah memberi pengalaman. Dari pengalaman itu nanti akan berpengaruh kepada masa sekarang, yaitu mendorong pemikiran. Kenapa? Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau pada masa lampau sudah terjadi suatu peristiwa, maka masa sekarang akan membuat sesuatu itu lebih baik. Nah, bila ada mendorong pemikiran, maka masa depan itu akan memberi harapan. Jadi kita sudah bisa menggambarkan bagaimana masa yang akan datang. Nah, berbeda halnya kalau bicara kehidupan yang statis, tidak ada perubahan. Yang tidak ada perubahan itu adalah kehidupan dari hewan. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Jadi sifatnya tetap statis. Jadi kehidupan manusia itu dinamis, yang nanti dipengaruhi masa lampau, masa sekarang apa yang dikerjakan, dan hasilnya pada masa yang akan datang. Nah, kita coba membahas kegunaan sejarah. Nah, kita belajar sejarah peminatan juga. Apa sih kegunaannya? Nah, yang pertama, sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah sebagai ilmu. Dari mana sejarah ilmu? Sejarah sebagai ilmu ini nanti akan mengungkapkan kebenaran.
yang bisa didapatkan secara universal. Sejarah itu bisa juga sebagai pendidikan moral. Pendidikan moral itu bisa dilihat karena disajikan sebuah fakta. Dalam fakta tersebut adalah mengenai aktivitas manusia yang dapat dijadikan contoh. Nah, contoh inilah yang menjadi teladan. Contoh inilah menjadi kebenaran. Misalnya dalam bagaimana orang yang melakukan sesuatu yang benar akhirnya menjadi pemenang. Seorang yang selalu disiplin, membuat persiapan, dia akan menjadi berhasil. Itulah sebagai pendidikan moral. Ini kita dapatkan misalnya kalau kita membaca dari biografi orang-orang yang sukses. Jadi kita bisa meniru sukses itu. Jadi sukses itu bisa ditiru, bisa dicontoh. Kegunaan kita belajar sejarah yang lain adalah pendidikan nalar. Nah, nalar kita ini dihidupkan. Nalar kita ini bisa dibiasakan. Nah, pendidikan nalar itu terjadi karena dilatih berpikir secara terbuka. Dilatih secara terbuka itu artinya bahwa sejarah nanti akan melatih kita berpikir secara kritis. Dan kita bisa melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Secara umum, kegunaan sejarah yang lain adalah sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah menjadi contoh, menjadi referensi. Sebenarnya sistem politik apa yang paling tepat untuk kita? Dan bagaimana berpolitik yang baik untuk bisa menjadi patron, menjadi pola, menjadi contoh yang baik untuk pendidikan politik kita. Misalnya pada saat pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, ada yang membuat politik hitam atau black campaign. Nah, ini suatu contoh yang harus kita hindari. Jangan dijadikan patron, jangan dijadikan contoh yang untuk diulang untuk pemilihan umum berikutnya. Kegunaan secara umum yang lain adalah sejarah itu sebagai pendidikan kebijakan. Kebijakan itu adalah suatu keputusan. Kebijakan ini hasilnya adalah berupa undang-undang, berupa tata tertib, berupa peraturan. Dari masa lampau kita akan melihat mana kebijakan yang bisa kebijakan yang tepat untuk suatu keadaan tertentu. Kegunaan sejarah sebagai pendidikan juga sebagai pendidikan keindahan. Dari mana kita lihat? Keindahan itu kita lihat dari candi, masjid, tarian, nyanyian, bangunan. Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah Indonesia, ini sangat baik. Bahkan peninggalan-peninggalan sejarah Indonesia itu memenuhi unsur-unsur estetika.
suatu keindahan. Bagaimana Borobudur yang dibangun begitu indah, bahkan tekniknya nanti hanya menumpuk batu dan bertahan ribuan tahun. Itu adalah suatu hal yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Indah. Secara umum, sejarah juga bisa dipakai sebagai ilmu bantu. Nah, sejarah bisa dipakai pada ilmu sosiologi, politik, hukum, dan yang lain-lain agar bisa lebih paham untuk memahami ilmu tersebut. Jadi, sejarah itu dipakai ilmu bantu untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi, dia bisa berhubungan dengan ilmu yang lain. Kegunaan sejarah adalah juga sebagai bukti, sebagai fakta pada masa lampau, sebagai kebenaran. Inilah kegunaan kita belajar sejarah. Dimulai tadi, sejarah sebagai ilmu, sebagai pendidikan moral, sebagai pendidikan penalaran, sebagai pendidikan politik, sebagai pendidikan kebijakan untuk membuat peraturan, sebagai pendidikan keindahan, sejarah sebagai ilmu bantu, dan sejarah sebagai bukti. Sejarah mempunyai fungsi. Menurut Nugroho Noto Susanto, ini ahli sejarah yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Menurut Pak Nugroho Noto Susanto, sejarah itu mempunyai fungsi rekreatif. Rekreatif itu akan membuat kita refreshing. Ada kesenangan yang kita dapat. Misalnya kita berkunjung ke objek-objek sejarah yang penuh keindahan, lalu melihat objek sejarah yang punya nilai estetika. Kemudian kita bisa melihat bagaimana bangunan Candi Prambanan yang disebut dengan Candi 1000 Candi. Itu ada refreshing yang kita dapat. Atau kita membaca cerita sejarah pada masa lampau yang penuh hal-hal yang membanggakan. Itu sebagai fungsi rekreatif. Sebagai fungsi inspiratif, inspirasi. Inspirasi itu menemukan ide-ide. Menemukan ide-ide itu adalah membuat suatu pemikiran yang baru atau konsep-konsep yang baru. Konsep-konsep yang baru itu bisa kita pelajari dari sejarah masa lampau. Nah, ide-ide itu dipakai untuk pemecahan masalah. Ide itu dipakai untuk pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itulah yang nanti kita terapkan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Fungsi yang lain menurut Nugroho Noto Susanto dari fungsi sejarah adalah fungsi instruktif. Instruktif itu adalah memberi petunjuk, menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat dari pendahulu kita, sehingga kita bisa terhindar dari permasalahan, sehingga kita bisa lebih baik pada saat ini. Fungsi yang terakhir menurut Nugroho Noto Susanto adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini adalah fungsi pembelajaran. Pembelajaran ini bagaimana kita berhasil
bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana kita membangun, bagaimana kita bersatu, dan bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Itu dari fungsi sejarah dari Nugroho Noto Susanto. Fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, fungsi edukatif. Untuk mengungkap kehidupan manusia pada masa lampau, maka sejarah akan lebih mudah mendapatkan jawaban dengan memunculkan 5 pertanyaan. 5W tambah 1H. Yang pertama, apa wujud peristiwa itu? What? Peristiwa apa? Kemudian, who? Siapa yang pelaku peristiwanya? Siapa yang terdampak dari peristiwa tersebut? Kemudian, where? Di mana peristiwa itu terjadi? Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa latar belakangnya? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian how? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Jadi prosesnya bagaimana? Jadi what, who, where, why, when, how. Ini nanti akan mengungkap kehidupan pada masa lampau. Kalau memenuhi dan dapat diberi jawaban dari what, who, where, why, when, dan how, maka kita akan bisa melihat itu apakah peristiwa sejarah atau tidak. Nah, untuk mengungkap masa lampau itu, mengungkap bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa lampau, maka sejarah nanti punya ilmu bantu. Ada ilmu bantu yang mengkaji fosil-fosil peninggalan sisa-sisa makhluk hidup, namanya paleontologi. Ada juga mempelajari manusia purba, paleoantropologi. Lalu ilmu yang mengadakan penggalian atau ekskavasi, itu arkeologi. Lalu tulisan-tulisan kuno, bagaimana menentukan tanggal, itu dipelajari dari paleografi. Lalu nanti bagaimana mempelajari materi yang digunakan untuk menulis, itu epigrafi. Ilmu bantu sejarah yang lain ada yang bernama ikonografi. Ikonografi ini tentang mempelajari patung-patung pada masa lampau. Lalu pada masa lampau ada yang mempelajari, pada masa lampau ada mata uang. Ini akan dipelajari oleh ilmu numismatik. Kemudian hasil-hasil keramik, tembikar, porselin ini dipelajari dalam ilmu keramik. Lalu kalau kita ingin mengetahui bagaimana asal-usul nenek moyang, kita akan belajar atau pakai ilmu bantu genealogi. Dan naskah-naskah kuno itu akan dibantu oleh filologi. Jadi ada naskah-naskah kuno yang ditinggalkan, itu kita dapatkan dalam ilmu bantu filologi. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Silakan di-subscribe apabila dianggap perlu. Berikan komentar dan bagikan kepada yang lain. Sekali lagi, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Tetap semangat. Salam sejarah. Sampai jumpa
di materi berikutnya.